ya memang untuk KDA. Jadi kita bisa melihat mungkin akan ada permainan yang sedikit lebih pasif, tapi di early-nya bisa dikontrol oleh Alter Ego karena ya pure assassin nih, Annabelle dan juga Nael. Ya udah, 3 assassin langsung ditutup. Wow, memperebutkan Roger. Ketika adanya Ruby juga yang sudah ditutup, ini lebih memilih untuk karena Roger terbuka dan Zuxin mungkin bisa menjadi jawaban. Tapi untuk Hayabusa, Blink sudah tidak akan ada, Roger masih ada, Alpha masih ada. Dan ngomongin ke arah Zuxin, kalau mereka mau main Zuxin sekarang untuk EVOS, oke sih. Wah, ditutup. Langsung ya. Dan sebenarnya berarti ini ngebuka potensial untuk mid lumayan luas ya. Nanti bisa keluar Zaz, nanti bisa keluar Valentina juga. Namun ternyata Zaz menjadi pilihan utama melepas ke Roger. Iya, karena Roger yang menjadi power pick juga dan langsung di-secure, itu dia. Roger yang diambil. Karena Zaz memang bisa bertahan dari early kuat untuk bisa melakukan setup bersama dengan dominator dia. Tapi Roger untuk power dia di late game ini loh. Ya apalagi kalau ada efek snowball yang serem. Ya, masuk ini. Dari sosok Annabelle, nggak usah harus takut mereka ngegas Roger. Karena kita tahu ada Alpha Bell. Alpha Bell. Masih ada ya? Annabelle is online. Annabelle is online juga bisa tuh. Annabelle is online. Masih ada opsinya, tapi memang dari Alter Ego ini masih mencoba untuk memilih tidak seperti apa yang akan melengkapi, mau ambil mid-nya juga kan, ada Valentina, tapi nggak perlu terlalu terburu-buru sebenarnya. Dan Edith, Edith. Ya sudah juga buat Edith yang memang masih cukup tinggi ya dari si Winner. Tapi ada satu delay sekaligus mungkin power untuk Natgo. Moskov diambil, Hylos juga ada ternyata. Gila, mereka langsung ngedraft dengan tidak terlalu terburu-buru, dengan apa yang mereka miliki itu adalah salah satu kebangkitan kah dari sang macan. Oh, bisa jadi sih. Dan aku lihat ini 2 hero yang cukup nyaman digunakan oleh Alter Ego ya. Kayak tadi Moskovnya udah sempat kita bahas, Hylos ya juga di tangan Nino udah sempat kita bahas. Jadi membuka lagi nih full hero untuk Alter Ego. Ada beberapa hero yang harus mereka keluarkan lagi setelah adanya Roger. Ini kita mau melihat juga Aurora. Oh, oke. Ada Aurora untuk memang battle team fight-nya ya. Kalau ada Dominator bisa dibukukan juga Oh iya. dengan Glacier. Jadi tim fight-nya lebih dipaksakan jadi gak bisa nembak buat Dominatornya. Itu di-hit dengan cepat bisa langsung hilang juga. Jadi menjadi satu jawaban tentunya ya. Ketika tim fight yang besar, tim fight jangka panjang, ini bisa dijawab dengan adanya Aurora. Dan masuk ke arah banning nih, Owawa. Apa kamu bakal coba untuk berfokus ke arah junglernya dulu? Jungler ya, kalau jungler dari Alter Ego karena Roger masih flex, mereka bisa juga ban untuk jungler. Karena seingatku juga, Nael adalah user alpha. Dua-duanya bisa ya? Sama-sama bisa alpha juga. Jadi ada potensi untuk penggunaan dari alpha kalau memang Rogernya di flex buat bermain sebagai gold lane. Nah, langsung ditutup begitu saja. Tidak mau bermain dengan api, nggak mau ngambil resiko juga dengan dua-duanya yang sama-sama punya power tersebut. Berarti untuk fighter Wah, ini assassin. berarti CG Xbox hilang nih. Oh. CG Xbox bisa dihilangkan karena mereka mau mengamankan biar Hylos-nya juga bisa sustain buat di lane-nya dia. Karena ya Cici memang makanannya ya Hylos. Leo Blitz-nya udah nge-outrange semuanya. Jadi susah banget buat Hylos bisa mendekat. Benar sih, ya buka kemungkinan berarti nanti untuk last band-nya Lara Xbox ya. Yep. Jadi sekarang mungkin kita harus coba untuk membahas soal Alpha. Oke. Assassin apa lagi yang mau ditutup? Atau justru fighter? Yep, ada Nolan sebenarnya. Atau Nolannya yang mau dipakai kalau memang junglernya masih belum terisi ya buat Alter Ego. Karena Roger ini kemungkinan bisa main buat jungler juga ya. Iya ya. 80% akan masuk sebagai jungler. Iya, aku lebih suka Roger ada di arah jungler sih. Soalnya kan menghadapi sosok Hylos ya. Kalau kamu assassin rasanya akan kurang bertahan lama dan bing. Masih fokus ke fighter, wah dihabisin. Ya, ini 2 fighter yang memang cukup krusial kalau mau dipergunakan sebagai jungler. Iya ya. Wah, itu dia. Annabelle is online yang tertutup bersama dengan Bane. Ini sangat menutup gameplay dari Evos dan front to back. Cuma pertanyaannya, kalau kita udah mulai fokus ke arah Annabelle dengan Bane dan juga Alpha-nya, apa yang disiapkan Age sekarang? Apa yang Age rancang agar supaya dari tim Alter Ego nggak ngebaca untuk Annabelle bisa nge-gameplay nanti, nge-make take? Tadi awal ngomongin Nolan udah terbuka banget dengan sangat jelas. Yep. Ya, tapi aku kira tadi Rogernya ya justru ada di arah jungler ya. Itu beda di tangan Alter Ego. Iya makanya kan udah Nolan tuh masih ada chance kan buat keluar juga. Dan ternyata Julia, kita tahu salah satu sosok yang mengerikan dan bahkan sangat power, tapi dia history dari Natsuko. Dengan di first place dari Lignas 2023 Liga 2, Liga 1 juara ketiga,
Dan first place, Redot 2024 dari EVOS Oli. Ya, cukup menjadikan juga ya melihat dari historinya. Tapi ini juga bakal jadi pembuktiannya sebenarnya untuk Natco. Ya, karena menggantikan posisi dari Rans ini agak besar juga ekspektasi di punggungnya. Ya, tapi menurut gue ya ini lebih baik untuk mencoba sekarang. Karena mereka sudah terlalu banyak menelan poin kekalahan juga. Lebih baik mencoba sekarang dibandingkan kemarin ya. Yap, ini XP atau Romer nih. Nggak bisa. Romer ya? Aku lebih ke arah EXP sih jujur. Ini kan kemarin diedit. Dia kemarin diedit. Dan bahkan itu dia tapi karena Romer lagi harusnya sih. Oh no! Nino. Nino! Itu dia, makanya aku pengen kalau edit itu di ROM kenapa? Karena trapping busnya itu akan enak. Trapping busnya akan enak. Terus juga untuk ngomongin ke arah power defense dia sangat kuat. Biarkan Nino bermain flanking. Oke. Menarik sih ini. Nino akan berhadapan dengan Hylos. Nah, itu gimana Bang? Power aja gak sih main. Tapi lebih cepat Nino buat clear lane, terus ya karena dia otomatis ya steady lane, jadi ada impact-nya yang biasa akan menang jumlah buat alter ego. Oke. Warga baru yang hadir dari EVOS cuma hanya satu. Adaptasi tidak terlalu berat, sedangkan dari tim Alter Ego masih jauh untuk membangun chemistry The New Era of Familia. Mampukah Alter Ego meredamkan kekerasan EVOS Glory ataukah EVOS Glory akan mengaum dengan sangat keras? Arena, balas tepuk tangan aja! Let's go to lead Alter. Alter Ego versus EVOS Glory. Best of 3 series perebutan kemenangan dengan pemecahan gol dari EVOS Glory yang masih belum bisa dicapai. Dan lihat dari segi posisinya ini udah langsung lah. Pemain mantau Om. Yang andai kata tadi Anafel ada di purple buff, itu pasti tabrak 4 orang langsung. Ya, apalagi Anabel juga punya power game yang cukup tinggi ya sebagai sosok Julian. Yang level ketiga dia udah bisa main dengan lebih agresif nantinya. Iya, tapi ya Julian kalau ditabrak level 1 sih udah Tetap juga ya. sedih juga dia pasti. Benar-benar. Sejauh ini masih cukup aman dengan adanya jauh head di arah Rome di tangan Tring ya. Nah ini mungkin bisa menjadi salah satu jawaban juga ya untuk bermain dengan lebih agresif. Itu karena double gaming seperti itu agak lumayan sakit loh Pri. Mungkin kalau misalnya kita lihat sekarang regennya dari Natsuko udah disakit dan sampai terpopin lagi dan jangan sampai Nail udah di level 4. Karena kita tahu Nail bisa menggetarkan gold player dan dia bisa nge-dive in dengan sesuka hati. Yap, ini ada tim Nena City ya lawan Wilderness of Blessing juga nih. Jadi cukup tebel sebenarnya yang dimainkan oleh EVOS karena mereka nggak pengen untuk ke-burst untuk di early game. Ya, dan kita bakal melihat juga nih dalam game. Oke, dipasang tiba dan Owen. Ini power defensive tandanya flicker 2 orang yang keluar ini cukup worth it dari Owen. Kalau tadi cuma yang keluar satu tapi tidak tahu kasih dan begitu salah untuk Nino. Nino udah mulai ada DNA Nail yang terserap oleh Nino. Bermain dengan agresif dan bahkan Owen pun juga sama ini dia mengimbangi permainan dari seorang Nail. Wah, mulai menunjukkan identitas dari Alter Ego sepertinya. Tapi ini yang seperti kalau mau juga ya, cowoknya jadi bebas Om. Benar, karena Jonya akan bisa lebih lincah untuk clear lane lebih cepat juga. Kalau Hellas lama banget nih buat dia bisa clear lane. Dan itu berarti ya secara kuantitas pemain ini bakal dimenangkan oleh Alter Ego nanti untuk setiap tim fight. Oke, tapi Nino butuh level 4 sih untuk melawan calling out. Karena Nail masih terperangkap di depan sana. Calling out terjadi. Anak perlu level sana dengan Enes. Solid terus jatuh masih bisa nyolong poin. Mereka memilih untuk disengage. Keputusan yang tepat. Udah coba untuk kontes, gak berhasil disengage karena Nail tanpa purple buff dia akan cukup lumpuh. Gak bisa ngebuka tanah dari lane of death. Ya, cukup sih untuk kedua belah tim ini dalam kondisi yang cukup imbang dan dalam prediksi yang cukup bervariasi. Yep, oke. Lalu 1-2 melawan 4. Kita lihat, ya. 2 melawan 4 kali ini. 3 deh. Iya 2. Oh, awal Alter Ego ya? Ya, kalau terigu 2-0. Oke, ini Bold statement, but it's okay, no problem. Yang EVOS 21 nih, yang Alter Ego 21. Kuni broadcaster bahasa Inggris. Halo Main. Dan sekarang kita bakal lihat apakah Mirko kembali menjadi Mirkos. Oke. ya, dan kita bakal lihat lagi juga ya, melihat dengan adanya perebutan objektif yang udah terjadi dan sekarang perbedaan yang juga sudah mulai terpantau antara kedua belah tim. Mungkin ini waktunya juga untuk mulai mendesak ke arah seorang Natco. Bisa jadi sih dari first item heist. Piercer. Tanda-tanda bermain agresif sepertinya. Jelas, ini dia harus join tim fight karena kalau enggak ya itu investasi 1.500 ya bakal jadi rugi buat dia. Oke, dari Owen dilempar begitu saja dengan Gerson Lisa dan Enhance Sight. Gak akan ada yang bisa nahan damage dari Enhance Sight. Tapi Rondo, salah satu misalnya mereka harus melakukan flicker sebelum mengkaret infight.
dengan Nail yang tidak bisa melakukan cover karena Fluffy pemain bayangin lihat serigala dari Fluffy ini yang membayang-bayangi dari seorang Nail. Iya, ya. Serigala sih itu kan kuda ya. Dan kita bakal lihat juga ya, tadi dengan adanya Roundel yang udah ngebuka satu bubble leaker, ini masih punya banyak resource sebenarnya untuk melarikan diri, tapi tetap itu jadi informasi yang mahal buat EVOS Glory. Apalagi ngeliat dari kedua belah tim, ya masih dengan pemain agresif. Selama ada kesempatan mereka bakal coba untuk paksa, dan selama ada turtle objektif, sepertinya ini bakal coba untuk dipaksa juga. Dipaksa dan kali ini Tartelnya harus coba di kontes. Ingat, Nail menggunakan Nolan. Buat apa pakai Nolan kalau dia nggak punya power early engagement? Tapi informasi yang diberikan adalah ketika para pasukan dari tim EVOS telah ada standby on position. Menuju ke Tartel pertama. Dapat Dino di depan sana. Standby dari Red Drip bisa gagal. Take over Tartel dari Nail. Gagal dapat membuat Dino terperangkap di depan sana. Dino harus tumbang dan Nail merelakan Nino. Mau tidak mau biarkan Nino menjadi korban jiwa dari tim EVOS. Tapi berarti udah ada dua objektif nih yang berhasil diamankan oleh para pemain EVOS Glory, dan sekarang di area top lane pun akan sedikit ramai dengan kehadiran Owen maupun Dreams. Ya, tapi Alter Ego ya, mereka cuma berhasil di early loh tadi pressure-nya mereka. Terlepas daripada itu ya, dua turtle ini bisa dipegang oleh EVOS Glory. Jadi mereka masih belum menemukan solusi sebenarnya untuk bisa berhadapan dengan Navel nih untuk adu retribution juga. Aduh, karena setupnya jauh lebih matang ternyata dengan memiliki Halos. Om lihat gak sih Om, permainan dari tim EVOS ini mereka udah ngepegang dua early game power dari Alter Ego. Satu. Dan kedua, mereka nggak kasih kesempatan Nail untuk melakukan flanking, dan ini game fake-nya. Dimana Hero Chow terakhir kali digunakan oleh Nino di MPL ID Season 8 dua kali 100% win rate, dan balik lagi gue nggak pernah percaya dengan ada 100% win rate di competitive scene, karena itu bisa pecah kapanpun dengan siapapun seperti Bigetron di match yang pertama. Ya, dan itu season 8 loh, berarti udah beda 6 season ya, udah 3 tahun yang lalu. Waduh. Jadi mungkin datanya harus mulai divalidasi lagi nih di game kali ini, apakah masih akan ada 100% win rate. Ya, berarti Chow update ya berarti ya. Chow update. Tapi kalau aku lihat dia kan pakai kartu Thunderbelt, mungkin kartu defense. Aku lebih suka dia karena full ini sih, full damage. Ya, tapi biasanya memang lagi kekinian sih Thunderbelt pas buat si Chow. Betul. Incer slow dia. Tapi aku lebih suka ke arah apa namanya full damage. Kenapa Om? Pertama, lihat dua power early mereka udah gagal. Mereka harus siap-siap untuk ganti play-nya. Mereka harus siap ganti pakai split push. Mereka siap atau pakai pick over. Mainan edit sama cowoknya ini pastikan dari sosok Anavel nggak bisa gerak. Ya. Ya, ini satu buah conceal play, apakah mereka bakal coba untuk memaksa tim fight? Nggak mungkin mereka maksa saat ini. Mereka harus fokus ke arah Turtle, karena kalau perfect Turtle ini dipegang dari EVOS ini akan berbahaya banget. Natko mau pakai informasi, lihat take over dari seorang Galgor, atau coba dapatkan Nangapel. Buang data dari depan sana, Denal harus tumbang. Membuat suara pasukan dari tim Alter Ego, mereka porak-porak dengan hanya 4 pemain saja. Duel Dragon dari seorang Dream, nampaknya tidak berhasil mendapatkan apapun. Malah Nino yang harus termakan dengan double kill. Rondel akan coba dimakan oleh seorang Anapel. Fokus ke arah turret, mencari pilihan utama karena 2 poin kill didapatkan. Bahkan sosok dari seorang Ice Guard masuk lebih dalam karena Anapel punya enhanced sword. Dan itu dia, EVOS Glory mulai menggigit balik dari tim Alter Ego, dan Natsko menunjukkan power dia di area gold dan memenangkan laningnya, berhasil mendapatkan turret yang manis. Hanya misalkan satu pemain saja ya tadi untuk teman-teman dari Alter Ego dan EVOS Glory akhirnya dapetin keuntungan yang begitu banyak, dan ini bakal ngaruh juga ke itemization sih Om. Iya, dimana itemization bicara soal first item tadi buat Skypiercer ya, itu gak efisien karena gak ada point kill dan Stalker secondnya. Nino akan coba di-hider begitu saja, dia bisa mereka terlalu besar. Membuat perpasukan dari tim Alter Ego, mereka harus mundur ke arah belakang. Ingat, ini Nino dengan item defensif kok. Iya. Ya kan, jadi nggak terlalu powerful. Dia cuma setup ya. Ya kenapa nggak full damage? Karena dia nanti akan punya power flanking kalau menurut aku. Ya. Dan berarti tanpa adanya damager misalnya dari EXP-nya, berarti ya mereka hanya akan mengandalkan Goldfan sekarang. Atau mungkin dengan junglernya juga. Ya. Sementara jungler sendiri tugasnya dia, kalau dari point kill, nanti retribution-nya agak sulit nanti. Iya, dan levelnya juga udah beda 2 level nih Om, akan cukup terasa sih bagi seorang Nael walaupun mau melakukan kontes. Jadi ya fokus ke objektif, manajemen wave minions juga yang harus dilakukan. Berbeda dengan EVOS Glory, ini jadi tantangan untuk mereka gimana caranya untuk mempertahankan pressure yang sedang mereka lakukan. Natko udah benar-benar mau memberikan pressure yang berat ya. Dia benar-benar sakit sekarang untuk kondisi dari level, dia sudah berada di level 10. Dan kan ngomongin Ice, dia nggak ada power stack yang didapatkan dari Skypiercer. Ini dia dari EVOS Glory sepertinya menemukan satu mangsa.
Wah. Kayaknya kalau makan Alter Ego makan itu kayaknya cukup sulit, tapi kalau Alter Ego kali ini dia salah boost, malah Evos yang bisa makan mereka loh. Karena goldnya bedanya 5.000 nih, Bin. Iya, 5.000 angka yang cukup besar sih. Karena kita baru di 8 menit pertama juga. Dan ngeliat dari segi objektif gak ada kontes sama sekali yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Nggak akan ada yang bisa dilakukan. Mereka tidak bermain dengan pick over mereka punya Nolan, mereka punya Chow, mereka punya Roger, mereka nggak mainkan pick over mereka biarkan dari Evos ngambil seluruh map control mereka. Bahkan hanya satu turret yang bisa didapatkan oleh tim Alter Ego. Ya, dan sekarang ya, misal pun Nino bisa ngelepasin Way of the Dragon dia. Ini follow up-nya apakah memang punya damage yang cukup dulu nih untuk bisa nge-pick off satu. Karena nendang Fluffy bukan opsi yang bagus juga kan. Tiba-tiba dibukain Glorious Pathway, tim fightnya langsung pecah nanti. Iya, agak berat ya, kecuali memang mereka udah pede dengan power damage yang bisa diberikan. Tapi ya kita ngeliat juga bagaimana Natsu akhirnya bisa bebas banget sebagai sosok Moskov. Ini jadi lampu merah. Ya, ini terlalu bebas bahkan buat Nah, aku setuju banget kali ini. Terlalu bebas, terlalu nyaman, tapi lihat coldnya aja masih bisa di bawah Nael. Di bawah Natsuko. Anapel gila luar biasa sih. Ya, Natsuko masih bisa di bawah seperti ini. Dan bahkan depan Sandro yang Dragon telah keluarkan serangan Anapel. Membalaskan kembali kanan. Tapi zoning out yang terjadi. Serang Flavi. Mempertahankan Nino depan sana. Apalagi Flavi Maxi bahkan coba dikejar. Tentu saja satu point kill. Sudah dipastikan didapatkan oleh tim dari Flavi. Mereka dengan lama ribut gold difference memasang ke belakang. Kontrol dengan damage yang diberikan. Dia harus flicker ke belakang dan Hais gak bisa ngasih damage apapun. Lihat. Flavi terlalu jauh untuk bisa dimakan Hais. Terlalu jauh untuk bisa ditahan. Dua turret sudah didapatkan. Dua fokus best turret yang bahkan hilang ya, Bin. Dupistra di bawah nit yang ke-12 dan sekarang bakal dipaksa lagi. Awas terperangkap, sekarang biasanya mau gak peduli dan Natsuko gak peduli apapun yang terjadi. Dia gak mau lagi kena hujatan. Semacan baru membuktikan ketajaman dari taringnya. Edna sangat cepat. One-sided Israel. Evos Glory take the game one. Di bawah 11 menit tanpa basa-basi. Apakah ini impact dari seorang menunjukkan kemampuan mereka? Yap, Evos Glory. Tempo permainan mereka sangat membaik. Apalagi